Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Saya pernah diingatkan bukan assalam tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kalau kita mau mengintonasikan yang panjang A-nya bukan S-nya ya. Assalamualaikum. Ya, ini ada berita menarik ya. Walaupun kita badan nggak terlalu sehat, tapi tidak boleh dibawa manja. Toh nanti sakit sembuh sendiri juga. Yaitu, tapi istirahat ya. Memang sepanjang hari kerjanya tidur saja, makanya live streamingnya baru sekarang. Dan tadi ada diskusi di luar sedikit. Ini berita menarik ya. Yakin TNI telah disusupi PKI. Gatot Nurmantio singgung prajurit hanya kejar jabatan. Wah, ini menarik ya. Oke, coba kita bacakan. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio meyakini telah terjadi penyusupan PKI dalam tubuh TNI. Itu didasarkan Gatot Nurmantio pada penghilangan patung diorama peristiwa penumpasan G30 SPKI di Museum Dharma Bakti Kostrad. Gatot Nurmantio menegaskan semua pihak tidak bisa menafikan peran Kostrad, Maijen Soeharto, Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edi Wibowo, dan mantan Menteri Panglima TNI Angkatan Darat Jenderal A.H. Nasution. Sebab dari merekalah penumpasan gerakan pemberontakan G30 SPKI bisa dilakukan. Demikian disampaikan Gatot dalam video yang diunggah di YouTube Ahmad Yani Channel Selasa 28 September ya. Bahwa peran Kostrad, peran Pak Soeharto, peran Resimen Paraku dengan Pak Sarwo Edi dan peran Jenderal A.H. Nasution serta peran KKU jelas akan dihapuskan dan itu sekarang tidak ada. Bersih, ujar Gatot Rabu 29 September 2021. Gatot pun kembali menyebut bahwa memang benar telah terjadi penyusupan PKI dalam tubuh TNI. Ini berarti, saya ulangi, ini berarti sudah ada penyusupan PKI di dalam tubuh TNI, tegas Gatot Nurmantio. Nah, ini yang penting juga ya, prajurit kejar jabatan. Karena itu Gatot Nurmantio mengingatkan seluruh prajurit TNI agar benar-benar menjaga sumpah prajurit yang sudah diucapkan. Dalam kesempatan ini, saya mengetuk jiwa patriotisme dan kesatria prajurit TNI AD, AL dan AU bersama-sama membersihkan jajaran TNI dari penyusupan maupun pengaruh yang merusak jiwa-jiwa para prajurit TNI, kata Gatot. Dan bisa menyebabkan pengkhianat minimal atau pejuang institusi untuk hanya sekadar mengejar jabatan, sambungnya. Sebab hal itu semua akan bermuara pada ingkar sumpah prajurit kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gatot meyakini masih ada jiwa patriotisme dan kesatria di dalam hati para prajurit TNI dimanapun mereka bertugas. Bersihkan ini semua agar peristiwa kelam pengkhianatan PKI yang lalu tidak terjadi lagi, tuturnya. Ia juga mengingatkan bahwa semua prajurit saat dilantik selalu mengucapkan sumpah kepada Tuhan di atas kitab suci agamanya masing-masing. Sumpah ini, sambungnya, juga berlaku untuk anggota Polri. Menurutnya hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena itu dibutuhkan langkah taktis dan strategis dan menggalang kekuatan bersama seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu menyelamatkan Indonesia, tandas Gatot Nurmantio. Ya, saudara sekalian, menarik ya. Saya kira apa yang disampaikan Gatot Nurmantio ini sangat relevan. Perkara apakah benar atau tidak sudah ada penyusupan ke tubuh TNI. Tapi yang jelas begini, yang juga saya sampaikan dalam seminar tadi ya, rezim yang berkuasa saat ini adalah rezim antitesis terhadap penguasa Orde Baru, atau rezim antitesis terhadap tumbangnya Orde Lama, tumbangnya PKI, dan digantikan oleh Pak Harto. Nah, masalahnya adalah
ketika mereka berkuasa, tentu jejak-jejak kegemilangan Bung Karno itulah yang akan diangkat. Tentu mereka tidak akan mengangkat jejak-jejak kegemilangan, misalnya Maijen Soeharto, Sarwo Edi Wibowo, Jenderal Ahana Nasution yang berhasil memberantas atau melakukan pemberantasan terhadap pemberontakan PKI, G30 PKI. Karena itu adalah sejarah kelam Bung Karno. Kenapa saya katakan sejarah kelam Bung Karno? Sebagaimana dikatakan Ridwan Saidi dan sudah saya bahas juga ya, Bung Karno lah yang sesungguhnya menghidupkan PKI. Karena Bung Karno yang menerima pimpinan PKI pada tahun 1952 sebelum pemilu 55. PKI awalnya dibekukan karena melakukan pemberontakan pada tahun 48. Tapi Bung Karno adalah orang yang percaya bahwa revolusi Indonesia itu bisa dicapai dengan memadukan 3 komponen kekuatan, yaitu nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Itu yang dia tulis pada tahun 1926. Karena kalau tidak salah ya, dia menyaksikan pemberontakan bukan pemberontakan PKI, pemberontakan komunis ya, Snevliet, Semaun CS terhadap pemerintahan Belanda. Dia merasa terkesan, wah ini adalah alat revolusioner juga, komponen revolusioner. Sementara nasionalisme, kaum nasionalis dan Islamis ya, kaum Islam juga tidak bisa disingkirkan atau disepelekan begitu saja. Makanya dia menulis tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Jadi dari penempatan itu sebenarnya dia menempatkan nasionalisme sebagai soko guru yang utama karena dia sendiri adalah seorang nasionalis dan pendiri Partai Nasionalis Indonesia. Islamisme adalah sebuah kenyataan sosiologis karena mayoritas rakyat, dan Marxisme adalah gejala baru yang dia lihat sebagai katakanlah komponen revolusioner juga. Nah, ketika Bung Karno berkuasa, kita tahu pada tahun 48 terjadi pemberontakan PKI musuh. Jadi PKI ini bersama partai-partai lain berdiri ketika muncul yang namanya maklumat wakil presiden nomor X pada bulan November tahun 1945. Kenapa muncul maklumat X itu? Karena Hatta yang dekat dengan Syahrir mengkhawatirkan PNI akan dijadikan partai tunggal. Karena Bung Karno ini kan dekat dengan ide-ide sosialisme, dekat dengan negara-negara yang antitesis di negara-negara liberal kapitalis. Jadi cara pemikirannya dia sosialistik. Nah, dia mengkhawatirkan, Hatta, Syahrir mengkhawatirkan Bung Karno ingin menjadikan PNI sebagai partai tunggal. Itulah sebabnya kemudian muncul maklumat X yang ditandatangani wakil presiden untuk mendorong berdirinya partai-partai politik. Bahkan setelah itu Indonesia menjadi parlementer tanpa mengubah undang-undang dasar, di mana kita tahu pada tahun 47, 48, 49 Indonesia ada Perdana Menterinya. Ada Perdana Menteri Syahrir, Perdana Menteri Amir Syarifuddin, Perdana Menteri Hatta. Kalau tidak salah Hatta waktu itu Perdana Menteri juga ketika dia menjadi ketua delegasi Indonesia dalam konferensi meja bundar. Jadi sobat era sekalian ya, nanti kalau saya keliru correct me ya, because I'm not historian, tapi saya membaca itu ya, dan juga lekat dengan hukum tata negara seperti itu, sehingga muncullah partai-partai saat itu. Masyumi, PKI didirikan setelah adanya maklumat wakil presiden. Karena PKI melakukan pemberontakan pada tahun 48, ya dibekukan partai tersebut karena melakukan pemberontakan. Bahkan pada waktu itu Soekarno bilang, pilih Soekarno atau Hatta dibandingkan dengan Musso dan Amir Syarifuddin misalnya. Tapi rupanya tahun 52 dipulihkan ketika pimpinan PKI datang ke Bung Karno, maka partai itu dipulihkan dan bisa ikut pemilu tahun 55, dan bahkan PKI itu duduk di urutan nomor 4 setelah PNI, Masyumi, NU, PKI. Di Jakarta
itu dia nomor 2 kalau tidak salah. Jadi Masyumi nomor 1, PKI nomor 2, atau cek lagi ya. Nah, sobat daerah sekalian, itu menunjukkan bahwa the real politik itu yang namanya pendukung PKI itu banyak. Jadi bisa dikatakan itulah 4 besar. Makanya Bung Karno ketika mendorong pembentukan kabinet, dia menginginkan kabinet kaki 4, yaitu terdiri dari 4 partai besar ini. Padahal 3 partai lainnya sebenarnya agak enggan mengikut sertakan PKI yang dianggap agak berbeda sendiri dalam orientasi politiknya. Sampai kemudian karena dianggap konstituante tidak berhasil merumuskan undang-undang dasar baru, Bung Karno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 59. Dekret 5 Juli 59 itulah yang menjadikan Bung Karno akhirnya berkuasa sebagai kepala pemerintahan lagi, kepala kekuasaan eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial ala Undang-Undang Dasar 45, dan dia segera membubarkan Masyumi karena dianggap terlibat pada pemberontakan PRRI Permesta. Maka tinggallah NU, PNI, dan PKI. PNI sebagai partai besutan Bung Karno pun tidak bisa berbuat apa-apa karena PKI lebih bisa mengambil muka Bung Karno. NU juga ya tidak bisa apa-apa juga. Justru rival dari PKI pada waktu itu adalah Angkatan Darat. Jadi Angkatan Darat muncul lagi ke politik setelah Dekret 5 Juli 59 itu. Karena dia punya peluang untuk menjadi utusan daerah dan utusan golongan di dalam keterwakilan di MPR. Bahkan DPR ada pengangkatan kursi gratis dari kepada TNI atau kepada ABRI dalam masa Orde Baru misalnya. Jadi justru pesaingnya adalah Angkatan Darat ya. Nah, sejarah seperti itu tidak bisa kita pungkiri bahwa memang ada kedekatan ideologis antara Bung Karno dan PKI. Karena konsep Bung Karno itu adalah nasakom, nasionalis, agama, dan komunis, yang merupakan implementasi dari tulisan dia tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme tahun 26. Dia wujudkan dalam nasakom. Ketika ada keinginan atau desakan untuk membubarkan PKI karena sudah melakukan pemberontakan, Bung Karno enggan, karena itu akan memakan konsepnya sendiri tentang persatuan, tentang pilar-pilar revolusioner, yaitu dari 3 kekuatan tersebut, nasionalis, agama, dan komunis. Sampai akhirnya kekuasaan Orde Baru muncul dan Soekarno diberhentikan dalam sidang MPRS, dan sebelumnya PKI pun dibubarkan oleh Maijen Soeharto yang mendapatkan super semar. Jadi dalam konteks seperti ini ya, sobat era sekalian, wajar kalau kekuasaan sekarang tidak ingin menonjolkan peristiwa pemberontakan PKI tersebut, karena merupakan sejarah yang tidak baik bagi Bung Karno juga. Padahal kalau kita mau jujur dengan sejarah, ya kita harus lihat pada masa mana, ya kan, Bung Karno itu begitu genuine sebagai bapak bangsa, dan pada masa mana dia kemudian mulai misalnya melenceng dari arah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan ini adalah gejala kekuasaan yang juga dialami oleh Soeharto. Ketika mendapatkan surat perintah 11 Maret, Pak Harto menjalankannya dengan genuine untuk mewujudkan amanah rakyat, salah satunya membubarkan PKI. Tapi pasca pemilu tahun 71, Pak Harto dan kekuatan Orde Baru sudah menjadi kekuatan yang otoriter. Nah, ini juga tidak boleh kita deny, tidak boleh kita kesampingkan. Karena kalau ketemu orang-orang yang pro Orde Baru suka begitu, suka split character. Jadi hanya mengakui, kadang-kadang gini, Orde Lama dianggap otoriter, Orde Baru tidak. Atau sebaliknya, ada yang pro Orde Lama tidak disinggung, tapi Orde Baru dianggap tidak baik, otoriter. Padahal kalau kita mau mengkaji sejarah secara sungguh-sungguh, baik Orde Lama maupun Orde Baru itu otoriter semua. Nah sekarang kalau Presiden Jokowi banyak melakukan penangkapan aktivis,
memperkuat kembali peran TNI dan Polri di dalam keputusan-keputusan negara atau jabatan-jabatan penting negara ini, maka negara kita mau dikembalikan kepada era otoritarianisme, Orde Lama dan Orde Baru yang kita tolak. Jadi setelah berapa puluh tahun reformasi, kok tiba-tiba kita kembali pada situasi yang ingin dikembalikan pada sejarah Orde Lama dan Orde Baru. Nah, ini yang kemudian saya kira Gatot Nurmantio betul-betul memperingatkan. Jadi bisa jadi belum sampai pada penyusupan PKI, tapi penonjolan tokoh-tokoh sejarah dan kemudian pengkerdilan tokoh-tokoh sejarah lainnya, inilah yang merupakan cikal bakal masuknya anasir-anasir seperti itu. Sekarang ini Sobat Era sekalian, patung Bung Karno di mana-mana misalnya, termasuk patung Bung Karno naik kuda. Megawati mengeluh pada era Orde Baru, Bung Karno disepikan, disingkirkan. That's the point. Bagus. Artinya memang kita tidak boleh melupakan jasa pendiri bangsa kita. Karena itu, semua sejarah itu harus diketengahkan apa adanya, transparan. Bung Karno adalah seorang proklamator dan itu tidak bisa kita tolak. Tapi Bung Karno seorang otoriter, seorang tiran, itu juga tidak bisa kita deny. Pak Harto menyelamatkan negeri ini dari pemberontakan G30 tidak bisa kita deny. Tapi Pak Harto juga yang menjadi penguasa otoriter selama puluhan tahun, tidak bisa juga kita katakan tidak. Nah, Presiden Jokowi sudah membangun infrastruktur, kita bisa katakan iya, dia bapak infrastruktur, tapi jangan lupa dia juga yang menggelembungkan hutang, dan dia juga yang kemudian dalam eranya aktivis-aktivis mulai ditangkap kembali, diadili, ulama juga ditangkap, dan juga kita juga harus mencatat bagaimana peran TNI Polri makin menguat. Jadi kita harus melihat ini secara balance untuk mendapatkan pelajaran sejarahnya. Nah, mudah-mudahan Presiden Jokowi belajar dari sejarah dan tidak mengulangi kesalahan tersebut. Kesalahan sebagai pemimpin yang di masa akhir pemerintahan muncul sebagai penguasa yang otoriter, baik karena potensi dalam dirinya sendiri maupun karena lingkungan kekuasaan yang menyebabkan dia menjadi otoriter. Termasuk juga misalnya sekarang ini bagaimana pemerintahan Presiden Jokowi selalu membesar-besarkan bahaya radikalisme, ya kan, ekstrim agama, ekstrim kanan dan lain sebagainya, tapi at the same time lupa bahwa permasalahan pokok negeri ini adalah korupsi yang terjadi di mana-mana dan oligarki kekuasaan politik dan bisnis. Saya minum dulu Sobat Era sekalian ya. Agak batuk dan agak dehidrasi, jadi agak ribet juga. Ya, itu Sobat Era sekalian ya, yang ingin saya sampaikan. Karena saya batuk, saya selesaikan saja ini. Karena makin adrenalin terpacu, batuknya makin makin muncul ya. Ada yang bilang batuk corona itu drone. Alhamdulillah, Taufikur Rahman ya, namanya sih bagus. selalu ngatain saya, dosa saya hilang ya. Kemudian istirahat Pak ya, istirahat ya, sebentar lagi ya. Nggak ada tempat buat PKI. Jadi gini, Sobat Era sekalian ya, kita harus pahami ya, kenapa kita bilang tidak ada tempat buat PKI. Karena PKI itu ideologinya itu pasti bertentangan dengan Pancasila. Jadi Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa di sila pertamanya. Komunisme pasti tidak kompatibel. Tapi Islam itu sangat kompatibel dengan Pancasila. Karena itu kita tidak perlu takut dengan Islam. Yang perlu kita takuti adalah PKI. Karena PKI jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila. Tapi dalam masa pemerintahan sekarang ini justru terbalik. Islam ditakuti, PKI dikasih angin.
ya kan? Bahkan Pancasila mau diperas jadi Ekasila gotong royong. Kalau jadi Ekasila atau gotong royong, kelemahannya adalah tidak muncul sila ketuhanan yang Maha Esanya. Karena gotong royong itu mengandaikan semua komponen diajak. Nah, kalau semua komponen diajak, maka kita akan kembali kepada konsep Nasakom. Jadi tidak boleh semua komponen diajak yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, yaitu PKI. Jadi kalau Indonesia ini diisi oleh 3 pilar kekuatan seperti zaman Bung Karno dulu, nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme, maka Marxisme harus dihapuskan, PKI harus dihapuskan. Kita hanya berpijak pada 2 pilar saja, nasionalisme dan Islamisme. Kalau kita menghilangkan pilar Islamisme, itu tidak sosiologis dan tidak historis. Tidak mungkin negara ini hanya dibangun oleh golongan nasionalisme saja, tapi harus juga golongan Islamisme, karena Islam adalah mayoritas atau penduduk terbanyak di republik ini. Nah, secara sosiologis dan secara historis ya begitulah adanya. Adapun kemudian dalam kelompok Islamisme itu ada kelompok-kelompok yang katakanlah radikal, ya itu bukan epicentrum dari kekuasaannya. Kan apalagi kalau radikal itu hanya hitungannya karena apa? Karena kritis dengan pemerintah. Wah, itu tidak perlu dihitung sesungguhnya ya. Dalam nasionalisme ada juga kelompok-kelompok yang radikal yang tidak bisa berkomunikasi dengan kelompok kanan misalnya. Jadi sobat daerah sekalian, secara sosiologis, secara historis kita harus paham dan belajar untuk ini. Itu saja sobat daerah sekalian. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.